Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, berbagai sumber energi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini atau muatan yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah IPS, yang kedua adalah PKN, yang ketiga adalah SBDP. Nah, adapun KD yang akan dibahas pada IPS adalah 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, untuk PKN ini di sini Ustazah harapkan Ananda dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, untuk PKN-nya, KD-nya adalah 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ustazah harapkan Ananda dapat mengetahui apa sih hak kita dan kewajiban kita. Nah, selanjutnya kita akan untuk SBDP adalah 3.2, memahami tanda tempo dan tanda tinggi rendah nada. Nah, di sini Ustazah harapkan Ananda mampu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, Ananda, materi yang pertama yang akan kita masukin adalah IPS tentang jenis dan jenis sumber daya alam. Nah, di sini perhatikan di sini ada peta Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara yang kaya. Nah, pada tema 1 kemarin kita sudah membahas tentang keanekaragaman negara Indonesia. Salah satunya adalah keragaman budaya, sosial, agama, bahasa, makanan, dan banyak lagi. Nah, Ananda semua, di tema 2 ini kita akan membahas tentang sumber daya kekayaan negara Indonesia, yaitu sumber daya alam. Nah, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Hal ini membuat negara kita menjadi negara incaran negara lain pada zaman dahulu. Nah, Ananda, kita masuki tentang sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam ini adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan terus-menerus dan dapat kita gunakan kembali. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam dapat diperbaharui ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini terdiri dari berasal dari tumbuhan dan hewan, sedangkan non hayati berasal dari benda-benda mati. Nah, contoh sumber daya alam hayati ini untuk tumbuhannya ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada hasil hutan. Hasil hutan ini bisa contohnya kayu. Nah, kalau sedangkan hewan, contohnya di sini ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada ikan dan ada ayam dan masih banyak lagi contoh hewan. Selanjutnya adalah non-hayati, contohnya adalah matahari, air, dan batu, dan lain dan masih banyak lagi. Oke, Nanda. Selanjutnya itu adalah sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dan selanjutnya sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang akan habis dan prosesnya pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Berarti kalau yang dapat diperbaharui itu bisa kita gunakan secara terus-menerus dan dapat kita
perbarui. Nah, sedangkan ini sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini, dia bisa habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi 3, yaitu energi, mineral mineral logam, yang ketiga mineral non logam. Nah, energi ini contohnya apa? Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan mineral contohnya biji besi, nikel, tembaga, emas, dan lain-lain. Kalau mineral non logam contohnya di sini pasir, batu kapur, belerang. Nah, selanjutnya Ananda, kita masuk pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak dari dalam kandungan. Jadi, segala sesuatu yang harus kita dapatkan itu adalah hak kita. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, perbedaan hak dan kewajiban, apa sih perbedaannya? Ada yang tahu? Nah, perbedaan antara hak dan kewajiban adalah kewajiban jika kita laksanakan jika tidak kita laksanakan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan hak apabila dilaksanakan tidak mendapatkan sanksi. Nah, contohnya ada misalnya kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah datang tepat waktu ke sekolah. Nah, jika kita tidak datang tepat waktu di sekolah, kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang diberikan dari sekolah. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, salah satunya ada air kan? Nah, setiap orang berhak memanfaatkan air untuk kebutuhan hidupnya. Nah, apa sih hak kita sebagai manusia tentang pemanfaatan air bagi kehidupan kita? Nah, yang pertama haknya adalah mendapatkan air yang bersih. Yang kedua, hak memanfaatkan air untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Yang ketiga, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Itu adalah hak kita dalam pemanfaatan air. Nah, sekarang apa sih kewajiban kita dalam pemanfaatan air ini? Nah, yang pertama, menggunakan air secukupnya, menutup keran bila sudah penuh bak, atau ketika kita tidak menggunakannya kembali, kita tutup kerannya. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Itu adalah contoh hak dan kewajiban kita dalam pemanfaatan air. Nah, hak dan kewajiban kita ini masih banyak lagi. Hak kita di sekolah ada, hak kita sebagai anak ada, hak dan kewajiban kita sebagai anak hak dan kewajiban kita sebagai di lingkungan rumah, hak dan kewajiban kita sebagai di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Kita masih banyak memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, Rasulullah adalah sebaik-baiknya teladan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Rasulullah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, tetangga, pemimpin. Oleh karenanya, Rasulullah selalu dicintai oleh keluarganya dan para sahabatnya. Jadi kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka orang di sekitar kita akan mencintai kita, akan menyayangi kita. Oke. Allah juga berfirman. Nah, oleh karenanya Rasulullah selalu dicintai oleh para sahabatnya. Selain itu, umat Islam mencapai kejayaan pada masa dipimpin Rasulullah. Berkat Rasulullah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka pada saat itu umat Islam mencapai kejayaannya. Nah, Allah pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin
Sungguh Allah telah suri teladan. Oke, jadi kalau kita percaya kepada Allah, terus pada Nabi Muhammad, maka kita sepatutnya meniru, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Sebagai umat Islam harus kita, terutama umat Islam, harus menjadikan Nabi Muhammad itu suri tauladan bagi kita. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran SBDP. Nah, kalian pasti pernah menyanyikan sebuah lagu. Contoh lagunya adalah lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Mengheningkan Cipta. Bagi Anda yang ikut lomba kemarin pasti sudah mendengarkan lagu, menyanyikan lagu tersebut ya. Nah, apakah lagu tersebut dinyanyikan dengan cara yang sama? Oke, kalian kan pernah dengar lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Hari Merdeka. Coba kalian dengarkan musik. Apakah ketiga lagu itu dinyanyikan dengan nada yang sama? Nah, ternyata setiap lagu dinyanyikan berbeda-beda nadanya. Ada yang dinyanyikan dengan lambat, ada yang dinyanyikan dengan sedang, dan ada yang dinyanyikan secara cepat. Nah, cepat lambatnya lagu disebut tempo. Jadi cepat atau lambatnya suatu lagu disebut dengan tempo. Tempo ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Kemudian tempo nada sebuah lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Nah, jika tempo lambat biasanya digunakan untuk menggambarkan kesedihan, ketenangan, suasana hikmat. Dan untuk tempo yang cepat biasanya itu sebuah kegembiraan. Biasa lagu-lagu yang gembira. Oke, nah di sini ada Hari Merdeka. Nah, silakan coba Anda nyanyikan bersama orang tua di situ. Nah, di Hari Merdeka di sini ada merupakan sebuah lagu. Nah, dalam lagu itu biasanya terdiri dari musik, syair. Nah, lagu terdiri dari atas unsur-unsur musik seperti nada, irama, melodi, harmoni, dan syair. Syair lagu berupa kata-kata. Nih kata-kata 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itu merupakan syair. Nah, nada dapat membentuk tinggi rendahnya sebuah nada. Nah, perhatikan tangga nada berikut ini. Oke? Di sini ada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari nada do ke do yang di atas, do yang bawah ke do yang tinggi, semakin lama semakin tinggi. Jadi semakin naik nada, maka semakin tinggi nada tersebut. Semakin naik tangga, semakin tinggi nada tersebut. Nah, perhatikan contoh tangga nada di bawah ini. Nah, nada ini dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Nah, nada rendah ini biasanya ditandai dengan tanda titik di bawah pada not angka. Nih, perhatikan. Iya, perhatikan ya, Nak. Perhatikan ini. Nih, ini biasanya ini tanda rendah. Di sini ada tanda titik kan? Nah, itu berarti menandakan nada itu nada rendah. Sedangkan nada sedang dia tidak memiliki tanda titik di bawah ataupun di atas. Sedangkan nada yang tinggi ditandai tanda titik di atas. Nah, Ananda, demikianlah penjelasan dari Ustazah tentang materi hari ini. Semoga Ananda paham. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.